Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan mata kuliah linguistik dengan dosen pengampu Dr. Habibi Muhammad Lutfi M.Hum, yang insya Allah di sini kami akan sedikit membahas materi yang bertema sosiolinguistik, antropolinguistik, dan psikolinguistik. Baik, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutia Cantika Dwi Putri dengan NIM B0525054. Perkenalkan, nama saya Fitia Adiana Mahaza dengan NIM B0525066. Perkenalkan, nama saya Livia Haira Adwa dengan NIM B0525067. Yang pertama, ada pengertian sosiolinguistik. Sosiolinguistik itu berasal dari dua kata, yaitu sosiologi dan linguistik. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia di dalam masyarakat, bagaimana cara mereka berinteraksi, membentuk kelompok, dan menciptakan norma sosial. Sedangkan linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa, mulai dari bunyi, kata, sampai maknanya. Nah, kalau kedua bidang ini digabung, jadilah sosiolinguistik, yaitu ilmu yang mempelajari bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat. Artinya, sosiolinguistik itu tidak hanya melihat dari sisi struktur atau tata bahasanya saja, tetapi juga melihat bagaimana bahasa itu digunakan dalam kehidupan sosial. Contohnya, cara kita berbicara dengan teman tentu berbeda dengan cara kita berbicara dengan guru. Nah, perbedaan cara berbicara inilah yang menjadi perhatian utama sosiolinguistik. Yang kedua, bahasa sebagai gejala sosial. Dalam sosiolinguistik, bahasa dianggap sebagai gejala sosial. Artinya, bahasa selalu dipengaruhi oleh kondisi masyarakat tempat bahasa itu digunakan. Ada dua faktor utama yang memengaruhi penggunaan bahasa, yaitu faktor sosial dan faktor situasional. Faktor sosial itu meliputi hal-hal seperti status sosial, tingkat pendidikan, umur, pekerjaan, jenis kelamin, bahkan latar belakang ekonomi seseorang. Misalnya, orang dengan pendidikan tinggi mungkin cenderung menggunakan bahasa yang lebih formal dibandingkan orang yang tidak terbiasa dengan situasi resmi. Nah, faktor situasional itu berkaitan dengan konteks berbicara, seperti siapa yang berbicara, dengan siapa, di mana, kapan, dan tujuannya itu untuk apa. Misalnya, kita berbicara santai dengan teman sebaya, tetapi lebih sopan ketika berbicara dengan dosen atau atasan. Jadi, dari sini kita bisa lihat bahwa bahasa itu tidak pernah netral. Bahasa itu selalu menyesuaikan diri dengan keadaan sosial yang melingkupinya. Yang ketiga, ruang lingkup sosiolinguistik. Sosiolinguistik punya ruang lingkup yang sangat luas. Kalau dilihat dari sisi manusia dan masyarakat, sosiolinguistik membahas tentang identitas sosial penutur dan lawan tutur, lingkungan sosial tempat terjadinya percakapan, analisis dialek sosial, serta bagaimana perilaku berbahasa seseorang dinilai dalam masyarakat. Sedangkan, kalau dilihat dari sisi bahasanya, sosiolinguistik membahas tentang ragam bahasa, misalnya bahasa baku dan non-baku, formal dan non-formal, dialek dan logat, atau bahasa daerah yang hidup berdampingan dengan bahasa nasional. Lalu, fenomena bahasa campuran, seperti alih kode atau pindah dari satu bahasa ke bahasa lain, dan campur kode atau mencampur dua bahasa dalam satu tuturan. Sebagai contoh sederhana, di Indonesia kita sering mendengar orang menggunakan campuran bahasa Indonesia dan Inggris. Seperti contohnya, tadi aku meeting sama dosen buat bahas project. Fenomena seperti ini disebut campur kode. Dan ini bisa terjadi karena pengaruh pendidikan, lingkungan kerja, atau tren sosial. Yang terakhir, isu-isu sosial dalam bahasa, seperti perbedaan bahasa laki-laki dan perempuan, politik bahasa, kesetiaan terhadap bahasa daerah, atau bagaimana sebuah bahasa bisa bertahan dan tidak punah. Sosiolinguistik mencoba memahami mengapa hal ini terjadi, siapa yang melakukannya, dan apa maknanya dalam masyarakat. Jadi, sosiolinguistik itu bukan hanya mempelajari bahasa, tetapi juga memahami hubungan antara bahasa dan masyarakat. Bahasa itu berubah dan bervariasi karena manusia yang memakainya juga beragam.
dari sisi umur, latar belakang, dan situasi sosialnya. Dengan mempelajari sosial linguistik, kita jadi tahu bahwa bahasa adalah cerminan dari kehidupan sosial masyarakat. Cara seseorang berbicara bisa menunjukkan identitas sosialnya, pendidikannya, bahkan nilai-nilai budaya yang dia anut. Bahasa tidak hanya alat komunikasi, tetapi juga alat untuk mencerminkan siapa diri kita dan dari mana kita berasal. Pengertian antropolinguistik. Antropolinguistik adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan kebudayaan, serta bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial dan budaya suatu masyarakat. Dalam bahasa Arab, antropolinguistik ini disebut al-antropologia al-lughawiyah. Maka dalam bahasa Arab, al-antropologia al-lughawiyah hiya al-ilmu alladhi yadrusul alaqata bainal lughah was saqafah wa kaifa tu'akisul lughah tariqata tafkiril mujtama'i wa adatihi wa taqalidihi, yang artinya antropolinguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan budaya, serta bagaimana bahasa mencerminkan cara berpikir, kebiasaan, dan tradisi suatu masyarakat. Nah, dan contohnya dalam kebudayaan bangsa Arab, at-tahiyyah fis saqafat al-mukhtalifah. Fi ba'did dual al-arabiyyah yaqulun nas assalamu alaikum. Bainama fil bayan yanhin nas inda tahiyyah. Hada yu'akisul ikhtilafas saqafi bistihdamil lughah wa ta'bir anil ihtiram. Dalam beberapa negara Arab, orang berkata Assalamualaikum, sedangkan di Jepang, orang membungkuk saat memberi salam. Ini mencerminkan perbedaan budaya dalam penggunaan bahasa dan ekspresi rasa hormat. Lalu, al-amsal asy-sya'biyah mislu arabiyun yaqulu yadun wahidatun la tasfik. Yu'akisu qimatat ta'awun fil mujtama'il arabi. Hada misalun alal alaqah bainal lughah was. Peribahasa Arab, tangan satu tidak bisa bertepuk, mencerminkan nilai kerjasama dalam masyarakat Arab. Ini merupakan contoh hubungan antara bahasa dan budaya. Lalu, taksirul bi'ah fil lughah. Fil lughatil arabiyyah tujadu kalimatun kasiratun lirramli was-sohra li'annal bi'atal arabiyyah al-qadimah kanat sohrawiyah. Dalam bahasa Arab, terdapat banyak kata untuk pasir dan gurun, karena lingkungan masyarakat Arab kuno adalah gurun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang psikolinguistik. Apa itu psikolinguistik? Psikolinguistik adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan proses mental manusia. Itu kayak semacam bagaimana seseorang itu memahami, memproduksi, dan juga memperoleh bahasa dalam bahasa Arab. Psikolinguistik sendiri itu juga bisa disebut dengan al-ilmu nafsul lughawi. Nah, contohnya itu seperti indama yasma'u tiflu jumlatan mislu a'tinil kitab yakumu dimaghahu bitahlili kalimati wa fahimul ma'na qabla an yastajibul bil fi'li, yang artinya ketika anak mendengar kalimat berikanlah aku buku itu. Nah, otaknya itu bakal menganalisis kata-kata dan juga memahami makna sebelum merespon dari kata tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.